Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Mungkin kalian ngeklik video ini karena lihat thumbnailnya atau judulnya. Kalau hidupmu lagi hancur, lagi down-downnya, emang kalian harus nonton video ini. Aku tahu rasanya, mungkin rasanya semua hal di hidupmu tiba-tiba yang tadinya berjalan lancar atau sedang diusahakan, tiba-tiba semuanya berhenti. Kamu udah berusaha keras, kamu udah capek nyoba yang tadinya udah berusaha, jatuh lagi, bangkit lagi. Bagus, kamu udah usaha, tapi yang kamu dapat tuh bukan hasil usahamu, yang kamu dapat cuman kecewa doang. Kamu udah percaya sama seseorang tapi malah dihancurin. Mungkin kamu kadang cuman pengen ngilang sebentar aja, kayak sehari, kelamaan, sejam. Tapi di saat paling gelap itulah semua prosesnya dimulai. Aku tahu kamu mungkin sekarang ngerasa hancur, ngerasa kayak sia-sia. Nggak mungkin lagi aku berusaha lagi, nggak mungkin lagi aku memulai lagi. Udah paling hancur deh. Tapi percayalah, ini tuh bukan akhir. Ini adalah versi baru dirimu. Aku dulu pernah ngobrol sama seseorang, terus orang itu bilang, Tuhan itu sengaja menghancur leburkan kamu supaya kamu lebih mudah dibentuk. Ternyata itu real. Coba sekarang kamu buka buku kosong. Entah kamu punya notes, entah kamu pakai notes handphone, buka sekarang. Tulis hal yang paling bikin kamu ngerasa down sekarang. Entah itu sakit hati, entah itu dikecewakan, entah itu kepercayaanmu tiba-tiba disalahgunakan, orang yang paling kamu sayangi pergi. Apapun yang kamu rasain sekarang, tulis. Banyak orang mikir kalau marah itu nggak baik, marah itu buruk. Padahal marah itu adalah kompas. Jadi marah itu lagi nunjukin bagian dirimu yang mana yang lagi luka. Aku dulu juga gitu, aku mikirnya, wah aku benci banyak orang banget. Ternyata aku itu benci diriku sendiri. Kenapa? Karena aku nggak bisa membela diri waktu aku disakitin, aku nggak bisa ngasih pendapatku ketika aku lagi diserang. Intinya aku nggak bisa ngelindungin diriku sendiri. Aku nggak bisa ngasih batasan yang jelas untuk diriku sendiri. Jadi ini tuh masalah bukan tentang mereka, tapi tentang aku. Tentang aku yang nggak menjaga diriku sendiri. Sejak saat itu aku belajar satu hal, kalau ternyata kadang kita butuh untuk menjadi orang tua, tapi untuk diri kita sendiri. Berhenti berharap sama orang lain, even itu keluarga, pasangan, teman, sahabat, siapapun itu. Kamu nggak boleh bergantung apapun sama orang lain. Kamu nggak bisa jaga kayak mereka. Mereka juga punya kehidupan, mereka juga punya perasaan, hati, pikiran, urusan, masalah. Dan sekarang mulailah untuk menjadi tempat paling aman untuk dirimu sendiri. Banyak orang pengen cepat-cepat sembuh, betul? Kayak pengen cepat melalui penderitaan ini, kesakitan ini, kekecewaan ini. Tapi kenyataannya mereka tuh nggak benar-benar sembuh. Kenyataannya adalah mereka membungkus rapi lukanya, ditaruh di pojokan. Padahal luka itu bisa aja tetap begitu sampai bertahun-tahun atau mungkin lebih parah. Kalau kamu marah, rasain marahnya. Kalau kamu kecewa, rasain kecewanya. Kalau kamu lagi cemburu, sadari cemburu itu seolah dirimu lagi bilang, aku juga pengen punya hal yang seindah itu. Kalau kamu sedih, nggak masalah. Kadang sedih itu adalah tanda kalau tubuhmu butuh istirahat. Jangan cepat-cepat kuat. Jangan buru-buru untuk nyelesain semuanya. Karena tiap kali kamu ngerasa hancur, itu sebenarnya kamu lagi ngeluarin semua beban yang ada di dirimu. Yang mana beban itu emang nggak cocok untuk dirimu yang baru. Lepasin aja, nangis. Nangis itu wajar. Entah kamu yang nonton ini cewek maupun cowok, nangis itu wajar. Nangis nggak bikin kamu lemah. Nangis itu nunjukin kalau kamu emang masih punya hati. Dan kamu masih manusia, masih sehat. Aku sama kamu tuh sama-sama sering berdoa tentang perubahan, kayak, ya Tuhan aku pengen ini, ya Tuhan aku pengen ini, semoga karirku begini, semoga keuanganku, semoga jodohku, semoga keluargaku, orang tuaku. Tapi begitu ada perubahan, kamu panik. Padahal ketika ada perubahan itu mungkin jawaban dari doamu. Mungkin ketika kamu kehilangan seseorang, Tuhan emang lagi mindahin, lagi nyingkirin orang-orang yang emang gak cocok untuk doamu atau untuk kamu yang baru. Temen yang kamu kira selalu ada tiba-tiba hilang, tiba-tiba menjauh. Hubungan yang kamu kira kuat, tiba-tiba runtuh. Pekerjaan yang kamu banggain, tiba-tiba hilang. Tapi percayalah, semua yang pergi itu bukan suatu hukuman. Itu adalah bentuk riset. Kamu lagi ditata ulang. Karena apa? Karena untuk menerima hal besar, kamu perlu ruang kosong. Aku pernah kehilangan sesuatu yang besar di waktu yang bersamaan. Tapi di situ aku justru nemuin, oh ini adalah diriku yang baru. Jadi, kehilangan itu bukan adalah akhir kehidupan. Bukan sebuah hukuman juga. Tapi itu adalah proses pulang ke diri sendiri. Pas kamu lagi nyoba segalanya tapi kamu tetap aja gagal, itu tandanya kamu bukan lemah.
Itu tandanya kamu harus berhenti mengkontrol semuanya dan mulai menyerahkan semuanya ke Tuhan. Mulai percaya sama semesta. Berdoa aja, nangis kalau perlu. Nangis geruh-geruh, gulung-gulung, nggak apa-apa. Kadang setelah tangisan yang dalam, entah itu kamu lagi berdoa di gereja, di masjid, di rumah, dimanapun itu, besok paginya kamu bangun dengan perasaan yang lebih enak dan nyaman. Dan kalau kamu lagi ngerasa sendirian, ingat kata-kataku. Kamu adalah satu-satunya orang yang selalu ada untuk dirimu. Jadi please banget berhenti nyari cinta di luar, berhenti nyari kasih sayang di luar. Jangan haus kasih sayang, haus cinta, haus perhatian dari orang lain. Sebelum kamu bisa ngasih cinta itu ke dirimu sendiri. Kalau kamu bisa menghargai dirimu sendiri, orang lain ngelihat itu dan dia juga akan ikut menghargai dirimu juga. Jaga dirimu sendiri, kurang-kurangin banding-bandingin kamu sama orang lain di sosial media. Jangan biarin cerita orang itu bikin kamu lupa tentang perjalanan hidupmu yang udah sampai sekarang. Aku tahu mungkin kata-kataku yang barusan terdengar klise banget, remeh-temeh mungkin. Mungkin kamu ngerasa kayak, Mbak, kamu kan nggak pernah ada di posisiku. Aku bukan nggak pernah ada, tapi kamu yang nggak pernah tahu. Mungkin sekarang kamu ngerasanya lagi di tempat yang gelap, gulita, kamu nggak tahu depanmu ada apa karena nggak ada arah. Tapi di tempat gelap itulah kamu tuh bisa tumbuh. Kalau kamu lagi ngerasa kehilangan semuanya, coba pikir lagi, kamu tuh bukan 100% kehilangan semuanya. Kamu cuman kehilangan hal-hal yang emang udah nggak sejalan lagi sama kamu. Jadi jangan takut sendirian. Kadang ruang kosong atau sunyi itu emang ruangan yang sengaja Tuhan ciptakan. Biar apa? Biar kamu bisa dengerin dirimu sendiri. Biar kamu bisa lihat dirimu sendiri. Biar kamu lebih bisa mengenal dirimu sendiri. Dan suatu hari nanti, kalau kamu udah ngelewatin ini semua, terus kamu lihat ke belakang, oh, kamu pasti akan mikir, oh, jadi ini alasan kenapa dulu itu begitu. Oh, jadi ini alasan kenapa kok dia dulu begini. Oh, ini alasan semua itu terjadi. Ingat, kamu nggak hancur. Kamu sedang dilahirkan kembali. Jadi versi terbaik dirimu. Sekali lagi, panjang umur ya buat kamu yang nonton video ini. Dadah!